Halo, balik lagi di Lucky Haryadi Channel. Kita lanjut ke belajar terus. Seri di mana bagaimana cara kita belajar efektif dan cepat. Karena di zaman sekarang, salah satu skill yang paling dibutuhkan adalah skill untuk belajar. Sekarang mau cerita tentang gimana orang yang seperti Isaac Newton menemukan teori gravitasi. Kita ingat ceritanya kalau Isaac Newton itu menemukan teori gravitasi bukan waktu dia belajar keras di perpustakaan, lagi baca buku, nulis tesis. Enggak, dia tuh lagi jalan-jalan, terus kejatuhan pohon apel. Jadi, dia nemuin, tek, kena pohon apel, aha, pohon apel ini jatuh karena adanya gravitasi. Aha, itu biasa disebut juga momen eureka, ketika dia mengerti suatu hal, ketika melakukan hal yang lagi rileks gitu. Archimedes yang menemukan juga sama, menemukan momen eureka ketika dia mandi. Jadi dia tahu bahwa volume di kolam itu keluar ketika beratnya dia nambah gitu. Ya, itu teori Archimedes. Sedangkan kita waktu sekolah diajarin suruh konsentrasi fokus untuk bisa mempelajari satu hal. Misalnya lagi belajar bahasa, kita mengulang kata, atau kita lagi berhitung matematika, kita pakai konsentrasi yang begitu tinggi. Tapi sampai sekarang kayaknya nggak bisa menemukan seperti Newton sama Archimedes. Sempet gak sih kepikiran kalau cuma nyantai-nyantai aja bisa nemuin satu hal, satu penemuan terus jadi kaya, enak banget ya. But ini gue pelajari, ternyata emang ada dua mode dalam berpikir dan dua-duanya penting. Mode ketika lagi relax dan santai itu yang dilakukan Newton dan Archimedes itu disebut diffuse thinking. Ketika otak itu sedang mengembara, ngelamun gitu. Dan satu lagi focus thinking, ketika kita memikirkan satu hal dan ingin mempelajari hal itu. Ini gue baca dari Learning How to Learn di course-nya Coursera. Itu nanti gue kasih linknya di bawah dan ada juga bukunya dari dia. Dan ini dari penelitian bagaimana otak bekerja. Dan cara paling penting untuk belajar adalah dengan teknik pingpong. Dengan mengubah antara fokus dan diffuse. Oke, sekarang kita jelasin dulu apa itu fokus dan diffuse thinking. Focus thinking adalah ketika kita menempatkan konsentrasi pada satu bidang dan yang bekerja adalah salah satu bagian dari otak yang membangun memori baru. Biasanya hanya salah satu bagian tertentu. Misalnya lagi fokus belajar matematika, maka bagian otak yang memproses perhitungan itu akan aktif. Dan bagian otak lain yang memproses bahasa misalnya itu tidak aktif. Begitu juga ketika kita belajar bahasa. Jadi cuma bagian bahasa aja yang aktif. Dan ini merupakan cara paling penting untuk menghidupkan otak di bagian tertentu dan memulai proses belajar. Jadi awalnya selalu dimulai dengan focus thinking. Yang kedua adalah diffuse thinking. Ketika kita lagi relax dan pikiran kita bebas berkeliaran, tidak memikirkan sesuatu secara khusus. Ya misalnya lagi melamun atau lagi bikin coretan asal. Pada saat kita dalam diffusi mode ini, kita akan menggunakan otak bagian yang luas. Tidak seperti fokus yang cuma satu bagian tertentu. Dan pada saat diffuse, kalau kita memiliki bagian-bagian otak yang telah aktif, itu akan membangun sebuah jaringan baru. Dan ini merupakan cara untuk kita menghasilkan ide-ide kreatif dan imajinatif. Salah satu cara terbaik dalam belajar yang efektif adalah mampu mengubah mode thinking kita dari fokus ke diffuse, begitu juga dari diffuse ke fokus. Biasa kesulitannya seperti itu, kalau udah fokus, susah ke diffuse, begitu juga udah ke diffuse, susah ke fokus. Nah, salah satu pertanyaan lainnya, kapan kita tahu kalau fokus kita udah cukup fokus gitu. Jadi, mungkin juga kalau kita fokusnya kurang, kita belajar masih setengah-setengah dan belum mengerti atau kita belum mempelajari satu hal, pindah ke diffuse itu malah nggak jalan diffuse thinkingnya gitu, karena kalau memori otak di fokusnya itu belum terbentuk. Jadi sebelum
masuk benar-benar ke pelajaran yang lain, ada baiknya kita kalau udah belajar sesuatu, kita review dulu untuk memastikan kalau kita itu mengerti atau enggak. Jadi kalau belum ya balik lagi aja ke pelajaran sebelumnya. Dan yang kedua, kalau kita benar-benar membutuhkan diffuse fokus itu ketika kita udah capek banget, udah exhausted banget, udah belajar satu hal yang baru sampai berjam-jam, ikut seminar, ikut meeting sampai 3-4 jam. Biasa udah, makanya kalau bikin meeting tuh jangan lama-lama. Udah 2-3-4 jam udah nggak masuk. Itu namanya lagi overload otak kita. Jadi mau dimasukin apapun nggak akan nangkep. Yang ada malah kita tambah bingung dan frustasi. Jadi ketika udah sampai tahap itu kita memerlukan aktivitas yang diffuse. Nah ini juga agak tricky nih. Karena hal yang membuat kita relax atau yang kita pikir membuat relax itu kadang adalah satu mode thinking fokus yang baru. Seperti misalnya kita lagi main game. Kita mau main game buat relaxation. Yang ada itu kita fokus ke game. Karena game itu susah banget sih kalau kita cuma relax buat otaknya kemana-mana, pasti fokus buat menyelesaikan game itu. Dan itu berarti masuk dari thinking 1 ke thinking 2, itu bakal overload. Begitu masuk lagi ke mode mempelajari lagi, itu malah tambah pusing, tambah frustasi. Terus seperti kita kalau nonton film atau baca buku, itu salah satu kegiatan yang memerlukan thinking yang fokus. Jadi kalau yang diffuse itu bisa kita pelajari seperti Steve Jobs, dia kalau udah buntu katanya suka berjalan-jalan di taman. Kalau yang kreatif itu Salvador Dali, dia tutup mata, relax, dan dia memegang barang sesuatu. Jadi kalau sampai ketiduran, itu jatuh barangnya, dia bangun lagi. Nah itu dia balik lagi ke fokus. Dan biasa di situ dia menemukan banyak inspirasi. Ketika setengah tidur dan langsung sadar lagi, dia langsung balik fokus. Itu adalah salah satu cara teknik pingpong yang cukup baik. Jadi begitu aja kontennya. Terima kasih udah nonton. Dan kalau bagi kalian yang ingin mempelajari tentang teknik belajar, videonya sampai sini. Tapi ini mau cerita sedikit tentang update video gua. Jadi kemarin sempet bikin video kayak gini, banyak tanggapan gua tuh terlalu tegang. Nggak nyantai, badan keras banget. Dan nggak lama itu gue pulang sakit pinggang waktu ngegendong anak gue. Jadi gue pengen mikir kayaknya format videonya mau diubah. Gue pakai video explainer, ternyata engagementnya nggak sebagus kalau ada hadap-hadap ini kayak ngobrol gitu. Orang ngerasa lebih emotionally involved. Jadi ini adalah format baru dan YouTube ini tadinya iseng, masih iseng, cuma mau improve terus.